Aku mengorbankan segalanya demi suamiku. Karirku yang cemerlang, kehidupanku, bahkan penampilanku. Namun, balasan yang kuterima hanyalah hinaan menyakitkan di depan semua orang. Dia menyebutku pembantu. Hari itu, suamiku lupa, aku bisa menghancurkan kesombongannya dalam sekejap mata. Sembari bersiap mendengarkan kisah ini, yuk, absen dulu di kolom komentar, dari kota mana saja kalian menonton. Jangan lupa dukung channel ini dengan like dan subscribe ya, supaya kami makin semangat mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Pagi itu dimulai seperti ratusan pagi lainnya dalam pernikahan kami yang sudah berjalan 3 tahun. Aku bangun saat langit masih gelap gulita, menyeduh kopi hitam pekat yang selalu diminta suamiku, lalu mulai berkutat dengan wajan dan panci. Namaku Helen. Dulu, orang mengenalku sebagai perempuan ambisius dengan gelar mentereng dari universitas luar negeri. Sekarang, dunia kerjaku hanya berkisar antara dapur, ruang cuci, dan kamar tidur. Semua itu bermula ketika aku memutuskan untuk menikah dengan Frans dan melepaskan posisiku di sebuah perusahaan multinasional, semata-mata karena Frans merasa rendah diri jika penghasilanku lebih besar darinya. Demi menjaga egonya, aku mengalah. Aku menyerahkan hidupku sepenuhnya untuk mendukung karirnya dari belakang layar. Helen, di mana kemeja biruku yang baru disetrika? Suara teriakan Frans memecah keheningan pagi. Aku bergegas mengecilkan api kompor dan berlari menaiki tangga. Napasku terengah-engah saat aku sampai di kamar. Frans sedang berdiri di depan lemari dengan wajah ditekuk, rambutnya masih setengah basah, dan handuk melilit pinggangnya. Ada di gantungan sebelah kanan, Mas. Tepat di belakang jas hitammu. Jawabku selembut mungkin, mencoba meredam kekesalannya yang selalu meledak-ledak di pagi hari. Frans menarik kemeja itu dengan kasar. Dia memakainya sambil menatap pantulan dirinya di cermin panjang. Aku berdiri di ambang pintu, menunggu kalau dia membutuhkan sesuatu yang lain. Pagi ini, dia terlihat lebih tegang dari biasanya. Dengar, kata Frans tiba-tiba, tanpa menoleh padaku. Sambil merapikan kerahnya, dia melanjutkan, nanti malam, CEO baru di perusahaanku akan datang ke rumah kita. Aku juga mengundang beberapa teman kantor dari divisi manajerial. Ini acara makan malam yang sangat penting. Posisi manajer senior sedang kosong, dan aku harus menunjukkan kepada bos baru kalau aku adalah pria mapan yang punya kehidupan rumah tangga sempurna dan stabil. Aku terkesiap. Nanti malam? Mas, ini sudah jam 6 pagi. Kenapa kamu baru memberitahuku sekarang? Mengundang tamu penting untuk makan malam tidak bisa dilakukan mendadak seperti ini. Aku harus belanja banyak bahan makanan, belum lagi membersihkan seluruh rumah. Frans akhirnya berbalik menatapku. Tatapannya dingin dan penuh tuntutan. Itu urusanmu, Helen. Itulah gunanya kamu ada di rumah setiap hari, kan? Kamu tidak bekerja, kerjamu hanya mengurus rumah. Masa menyiapkan satu makan malam saja kamu mengeluh? Bukan mengeluh, Mas. Tapi waktunya terlalu mepet. Bagaimana kalau kita pesan catering saja dari restoran langganan ibu? Makanan di sana enak dan terlihat mewah. Aku bisa menatanya di piring-piring cantik kita agar terlihat seperti masakan rumahan. Usulku, mencoba mencari jalan keluar yang masuk akal. Wajah Frans langsung memerah karena marah. Kamu gila? Aku sudah bilang kepada mereka kalau istriku jago masak, dan akan menyajikan hidangan rumahan kelas atas. Kalau ketahuan kita pakai catering, di mana wajahku mau ditaruh? Aku tidak mau tahu, pokoknya kamu harus masak. Siapkan hidangan pembuka, hidangan utama, dan makanan penutup yang sempurna. Jangan bikin aku malu. Setelah mengatakan itu, Frans meraih tas kerjanya dan melangkah keluar kamar, meninggalkanku yang mematung dengan rasa sesak di dada. Kalimat, kamu tidak bekerja, selalu menjadi senjata andalannya untuk mengkerdilkan semua usahaku. Dia lupa, atau pura-pura lupa, bahwa aku tidak bekerja karena dia yang memintanya. Tanpa membuang waktu untuk menangisi nasib, aku segera mencuci muka dan berganti pakaian seadanya. Aku mengenakan kaos oblong pudar dan celana panjang berbahan katun yang paling nyaman, mengikat rambutku asal-asalan dengan jepit gurita, lalu mengambil kunci mobil. Pasar tradisional dan supermarket adalah tujuanku. Udara pagi yang tadinya sejuk berubah menjadi panas dan lembab saat aku berlarian dari satu lorong ke lorong lain di pasar.
Aku memilih daging sapi kualitas terbaik untuk rendang, ikan kakap besar untuk dipanggang, sayuran segar, dan berbagai bumbu dapur. Tanganku sampai merah dan pegal karena menenteng kantong belanjaan yang sangat berat. Tidak ada waktu untuk beristirahat. Kepalaku terus memutar rencana memasak, mengatur waktu agar semua hidangan matang tepat sebelum tamu datang. Sesampainya di rumah, dapur langsung berubah menjadi medan perang. Aku memotong daging, menghaluskan bumbu, dan mulai memasak di 3 tungku kompor sekaligus. Keringat bercucuran membasahi wajah dan leherku. Asap masakan memenuhi ruangan, menempel di rambut dan pakaianku. Aku bahkan tidak sempat makan siang. Perutku keroncongan, tapi aku mengabaikannya. Yang ada di pikiranku hanyalah bagaimana caranya menyelesaikan semua ini agar Franz senang dan bangga. Jam menunjukkan pukul 5 sore saat semua masakan hampir selesai. Rumah sudah kubersihkan dengan sisa tenaga yang kumiliki. Lantai sudah dipel, meja makan sudah ditata dengan taplak meja putih bersih, piring-piring keramik mahal, dan gelas kristal yang memantulkan cahaya lampu gantung. Aku sedang mengaduk sup krim jamur di atas kompor ketika mendengar suara pintu depan terbuka. Franz pulang lebih awal. Aku tersenyum tipis, merasa lega karena tugasku hampir selesai. Aku berjalan keluar dari dapur untuk menyambutnya. Mas, syukurlah kamu sudah pulang. Semua masakan sudah hampir. Kata-kataku terhenti saat melihat ekspresi Franz. Dia menatapku dari ujung rambut sampai ujung kaki dengan raut wajah jijik. Ya Tuhan, Helen. Apa-apaan penampilanmu ini? Desisnya tajam. Aku menunduk melihat diriku sendiri. Kaos yang kukenakan terdapat noda percikan bumbu rendang. Celanaku basah di bagian lutut karena cipratan air saat mencuci piring. Aku tahu aku terlihat berantakan, dan aku sadar betul tubuhku bau bawang dan asap dapur. Aku baru saja selesai memasak. Mas, masakannya lumayan rumit, jadi aku belum sempat mandi, jelasku dengan nada meminta maaf, meski di dalam hati aku merasa tidak adil. Kamu terlihat seperti gelandangan. Bau badanmu menyengat sampai ke ruang tamu. Bagaimana kalau tamu-tamuku datang 10 menit lagi, dan melihat istriku penampilannya norak dan kucel begini? Kamu mau menghancurkan karirku? Bentak Franz sambil melemparkan tasnya ke atas sofa. Mataku mulai berkaca-kaca. Aku sudah berdiri seharian di dapur, mengorbankan waktu istirahat dan makan siangku demi menyiapkan pesta untuknya, namun bukan ucapan terima kasih yang kudapat. Hanya hinaan demi hinaan. Mas, aku begini karena menyiapkan pesananmu. Aku memasak semua ini sendirian, tanpa bantuan siapapun. Beri aku waktu 15 menit saja untuk mandi. Kataku, suaraku mulai bergetar menahan tangis. Tidak ada waktu, potongnya cepat. Tamu-tamu sudah ada di jalan kompleks. Aku bisa melihat mobil mereka dari grup obrolan. Kamu diam saja di dapur. Jangan keluar, jangan tunjukkan wajahmu. Biar aku yang menyambut mereka dan mengatur makanan di meja. Mengerti? Dia menyuruhku bersembunyi di rumahku sendiri, setelah semua kerja keras yang kulakukan. Tapi Mas, aku bilang di dapur saja. Cepat masuk ke sana. Aku tidak mau mereka mencium bau asap dari tubuhmu. Dengan dada yang terasa mau meledak, aku membalikan badan dan berjalan kembali ke dapur. Air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya jatuh juga. Aku mengusapnya dengan punggung tangan yang kasar. Disinilah aku, terjebak di dapur yang panas, diasingkan oleh suamiku sendiri demi menjaga gengsi dan ambisinya yang buta. Aku menatap panci-panci berisi makanan lezat itu dengan pandangan kosong. Malam ini seharusnya menjadi malam yang membanggakan. Namun bagiku, malam ini hanyalah awal dari mimpi buruk yang akan meruntuhkan sisa-sisa kewarasanku. Suara tawa dan obrolan riang mulai terdengar dari ruang tamu. Aku berdiri di balik pintu dapur yang sedikit terbuka, mengintip aktivitas di luar sana seperti seorang penonton gelap di rumahku sendiri. Franz tampak begitu luwes dan penuh percaya diri. Dia mengenakan jas mahal yang dulu kubelikan dari sisa tabunganku, tertawa terbahak-bahak menanggapi lelucon murahan rekan kerjanya. Dari sela-sela pintu, aku bisa melihat 5 orang tamu. 4 di antaranya adalah teman kantor Franz, dan 1 kursi utama masih kosong, menunggu sang CEO yang kabarnya sedikit terlambat. Wah, rumahmu nyaman sekali, Franz. Elegan dan tertata rapi. Pasti istrimu punya selera yang bagus, ucap seorang wanita dengan gaun merah mencolok,
rekan kerja Franz yang kalau tidak salah bernama Siska. Franz tertawa renyah, tawanya terdengar begitu palsu di telingaku. Ah, biasa saja, SIS. Kebetulan saja aku suka kebersihan. Istriku memang sangat telaten mengurus pernak-pernik rumah. Mari, silakan dicicipi hidangan pembukanya. Di dapur, aku terus bergerak. Mengatur piring-piring, memanaskan lauk yang mulai dingin, dan menyiapkan minuman. Dadaku masih terasa sesak akibat pertengkaran kami tadi. Aku menatap pantulan diriku di kaca oven. Wajahku kusam tanpa riasan, kantung mataku terlihat jelas, dan celemek kotor masih melekat di tubuhku. Tiba-tiba saja rasa lelah yang luar biasa menghantamku. Bukan sekadar lelah fisik, tapi lelah batin. Lelah menjadi bayang-bayang yang tak kasat mata. Beberapa saat kemudian, terdengar suara Franz memanggil dari ruang makan, setengah berteriak agar suaranya terdengar sampai ke dapur. Tolong bawakan nampan minuman ke depan. Teman-temanku sudah haus. Dia bahkan tidak memanggil namaku. Dia memanggilku seolah aku hanyalah salah satu fasilitas di rumah ini. Aku menarik napas panjang, mencoba menetralkan degup jantungku yang berdetak cepat karena amarah yang mulai menumpuk. Aku menuangkan jus jeruk segar dan es batu ke dalam gelas-gelas kristal tinggi, meletakkannya dengan hati-hati di atas nampan kayu besar yang cukup berat. Dengan langkah gontai dan kedua tangan memegang nampan, aku mendorong pintu dapur. Suasana ruang makan seketika sedikit senyap saat aku melangkah masuk. Tatapan beberapa orang beralih padaku. Aku menundukkan kepala, mencoba tidak melakukan kontak mata dengan siapapun, fokus saja pada langkahku menuju meja makan. Namun, karena rasa lelah yang mendera sejak subuh, keseimbanganku goyah. Ujung sandal jepitku tersangkut pada pinggiran karpet tebal di bawah meja makan. Tubuhku oleng ke depan. Aku berusaha sekuat tenaga menahan nampan itu agar tidak tumpah. Beruntung, aku berhasil menguasai diri, tetapi benturan gelas-gelas kristal di atas nampan menghasilkan bunyi denting yang cukup keras, menarik perhatian semua orang di ruangan itu secara penuh. Aku berdiri mematung di dekat meja, memegang nampan dengan tangan gemetar. Keringat dingin mengucur di pelipisku. Siska, wanita bergaun merah tadi, menatapku dari atas ke bawah dengan tatapan menilai yang sangat kentara. Matanya menyusuri rambutku yang acak-acakan, wajahku yang tanpa riasan, hingga kaos lusuh dan celemek yang kukenakan. Siska kemudian menoleh ke arah Franz dengan sebelah alis terangkat. Franz, ini istrimu? Kok beda jauh sama foto pernikahan cantik yang ada di meja kerjamu? Di foto itu istrimu terlihat sangat anggun, tanya Siska dengan nada yang pura-pura terkejut, namun jelas terselip nada mencemooh di dalamnya. Beberapa teman kantor yang lain ikut menatapku dengan pandangan aneh, seolah aku adalah alien yang tersesat di pesta mewah ini. Waktu seakan berhenti berdetak. Aku menatap Franz, berharap dia akan membela sedikit saja kehormatanku. Berharap dia akan mengatakan bahwa aku kelelahan karena memasak semua hidangan luar biasa ini untuk mereka. Berharap dia akan menarik tanganku, memperkenalkanku dengan bangga, dan berkata, "Ya, ini istriku yang sangat kucintai." Namun, yang kulihat di mata Franz hanyalah kepanikan dan rasa malu yang luar biasa. Rahangnya mengeras. Dia melirikku sekilas dengan tatapan penuh kebencian sebelum akhirnya memaksakan sebuah tawa yang sumbang. "Hahaha, Siska, kamu ini bisa saja bercandanya," kata Franz dengan suara keras, mencoba menutupi kegugupannya. Dia menyesap minumannya sebentar, lalu dengan santai dan tanpa rasa bersalah, melontarkan kalimat yang akan mengubah hidup kami selamanya. "Maaf gayanya norak, dia cuma pembantu di rumah ini. Istriku sedang kurang enak badan, dan sedang istirahat di lantai atas. Jadi, untuk malam ini, pembantu kamilah yang mengurus semuanya." Kalimat itu meluncur begitu saja dari bibirnya, ringan seperti kapas, namun menghantam dadaku sekeras batu karang. "Maaf gayanya norak, dia cuma pembantu." Ucapan suamiku mempermalukanku di depan semua orang saat dia mengundang teman-teman kantornya ke rumah. Kalimat itu menggema di telingaku berulang-ulang, membuat nafasku seolah terputus. Mataku membelalak ngeri menatap pria yang selama 3 tahun ini tidur di ranjang yang sama denganku. Pria yang selalu kudoakan kesuksesannya dalam setiap sujudku, pria yang demi dirinya aku rela membuang gelar kehormatanku dan masa depanku. Oh, astaga, maafkan aku, Franz. Aku benar-benar mengira dia istrimu karena dia langsung keluar dari dapur.
sahut Siska sambil tertawa pelan, menutupi mulutnya dengan gaya elegan yang dibuat-buat. Pantas saja penampilannya agak, ya begitu deh. Tamu-tamu lain ikut terkekeh, mengangguk maklum. Mereka benar-benar percaya bahwa aku adalah asisten rumah tangga di rumah ini. Sudah, letakkan saja minumannya di situ dan cepat kembali ke belakang. Jangan ganggu acara kami, perintah Franz kepadaku dengan nada merendahkan yang sangat mendalami perannya. Dia bahkan mengibaskan tangannya mengusirku, persis seperti majikan arogan yang sedang memarahi pelayannya. Kakiku terasa seperti dipaku ke lantai. Ada dorongan luar biasa kuat di dalam diriku untuk melempar nampan berisi gelas-gelas kaca ini, tepat ke wajah tampan suamiku. Ingin rasanya aku berteriak dan membongkar semua kebohongannya detik ini juga. Ingin aku katakan bahwa rumah mewah yang mereka pijak ini cicilannya dibayar menggunakan uang tabunganku, bahwa jas mahal yang dipakai Franz itu aku yang membelikannya, dan bahwa hidangan lezat di atas meja itu adalah hasil keringatku yang tidak dia hargai sama sekali. Tapi aku tidak melakukannya. Entah mengapa, saat rasa sakit itu mencapai puncaknya, hatiku justru menjadi sangat dingin. Perasaanku padanya, cinta buta yang selama ini membelengguku, mati seketika. Hancur menjadi debu yang tak tersisa. Aku mengatupkan rahangku rapat-rapat. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, aku meletakkan nampan itu di atas meja makan perlahan-lahan. Aku tidak menatap Franz sedikit pun. Aku membalikkan badan dan melangkah kembali ke arah dapur dengan punggung tegak, meninggalkan ruang makan yang kembali riuh oleh obrolan dan tawa mereka. Begitu pintu dapur tertutup di belakangku, pertahananku runtuh. Aku bersandar pada daun pintu dan melorot turun hingga duduk di lantai ubin yang dingin. Aku menutup mulutku dengan kedua tangan, menahan isak tangis agar suaranya tidak terdengar sampai keluar. Air mataku mengalir deras, menghapus sisa-sisa pengabdian bodohku selama ini. Pria itu bukan lagi suamiku. Pria di luar sana hanyalah orang asing yang serakah dan memuakan. Aku menangis dalam diam selama beberapa menit. Membiarkan semua rasa sakit, kecewa, dan amarah mengalir bersama air mata. Namun perlahan, tangisku mereda. Aku mendongak, menatap langit-langit dapur. Mataku yang basah kini menyorotkan sesuatu yang berbeda. Sebuah tekad yang dingin dan tajam mulai terbentuk di dalam kepalaku. Jika dia ingin aku menjadi pembantu malam ini, maka aku akan menjadi pembantu. Aku akan bermain dalam sandiwara menjijikannya ini sampai akhir. Tapi aku bersumpah, setelah malam ini selesai, Franz akan menyesali kata-katanya seumur hidup. Aku perlahan bangkit berdiri. Berjalan menuju wastafel dan membasuh wajahku dengan air dingin. Aku merapikan sedikit rambutku dan kembali menatap pantulan diriku di kaca jendela dapur yang gelap. Tidak ada lagi Helen yang penurut dan rela berkorban. Malam ini, di dapur yang pengap ini, Helen yang lama telah mati. Saat aku sedang menata hidangan penutup berupa puding coklat ke dalam mangkuk-mangkuk kecil, terdengar suara bel pintu depan berbunyi. Suasana di ruang tamu yang tadinya santai tiba-tiba berubah tegang dan resmi. Aku bisa mendengar suara Franz yang setengah berteriak panik menyuruh teman-temannya merapikan posisi duduk mereka. Bos sudah datang. Semuanya bersikap profesional. Langkah kaki Franz terdengar terburu-buru menuju pintu depan. Pintu dibuka, dan suara bariton yang berat dan tenang terdengar menyapa. Itu pasti CEO baru yang sangat dielu-elukan oleh Franz. Tamu kehormatan yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Aku tersenyum sinis sambil meletakkan buah ceri di atas puding terakhir. Permainan sesungguhnya baru saja dimulai. Aku mengambil nampan berisi hidangan penutup, bersiap untuk keluar kembali dan menyajikan babak selanjutnya dari sandiwara suamiku. Namun aku tidak tahu bahwa kedatangan tamu ini tidak hanya akan menghancurkan sandiwara Franz, tetapi juga akan membalikan duniaku malam itu juga. Suara pintu utama yang berderi terbuka memecah tawa palsu di ruang tamu. Aku menajamkan telinga dari balik dinding dapur. Terdengar langkah kaki yang mantap dan berat memasuki rumah, disusul oleh suara Franz yang mendadak berubah menjadi sangat sopan, nyaris seperti orang yang sedang mengemis perhatian. Selamat malam, Pak Adrian. Suatu kehormatan luar biasa Bapak bersedia mampir ke rumah kami yang sederhana ini. Silakan masuk, Pak. Sapa Franz dengan nada bicara yang dibuat seramah dan seprofesional mungkin. Terima kasih, Franz. Maaf saya agak terlambat. Ada sedikit urusan mendadak yang harus saya selesaikan, dan jalanan ternyata cukup padat,
Jawab sebuah suara bariton yang tenang dan berat. Mendengar suara itu, tanganku yang sedang memegang sendok sayur tiba-tiba berhenti di udara. Ada sesuatu yang tidak asing dari nada suaranya. Sesuatu yang membawa ingatanku mundur ke masa lalu. Jauh sebelum aku mengenal Franz dan terjebak dalam kehidupan rumah tangga yang menyesakan ini. Namun, aku segera menepis pikiran itu. Tidak mungkin. Itu pasti hanya perasaanku saja karena aku terlalu lelah. Dunia ini terlalu luas untuk sebuah kebetulan semacam itu. Aku mendengar suara kursi ditarik dan langkah kaki kerumunan orang berpindah dari ruang tamu menuju ruang makan. Franz sibuk mempersilakan bos barunya itu untuk duduk di kursi utama yang berada tepat di tengah meja. Silakan dinikmati hidangannya, Pak Adrian. Kami menyajikan menu spesial malam ini. Ada rendang daging sapi pilihan, kakap panggang bumbu rempah, dan sup krim jamur, ucap Franz dengan nada bangga yang luar biasa, seolah dialah yang berdiri berjam-jam di depan kompor yang panas. Dari celah pintu dapur, aku bisa melihat pria bernama Adrian itu. Dia mengenakan kemeja biru tua yang lengannya digulung hingga siku, terlihat santai namun tetap memancarkan aura kepemimpinan yang kuat. Wajahnya terhalang oleh vas bunga besar di tengah meja, jadi aku tidak bisa melihatnya dengan jelas. Suasana ruang makan mendadak hening sejenak, hanya terdengar denting sendok dan garpu yang beradu dengan piring keramik. Semua bawahan Franz, termasuk Siska, tampak menahan napas, menunggu reaksi sang atasan terhadap makanan yang disajikan. Luar biasa, gumam Adrian setelah suapan pertamanya. Suaranya memecah keheningan. Ini benar-benar masakan kelas atas. Dagingnya sangat empuk dan bumbunya meresap sempurna. Saya sudah makan di banyak restoran bintang 5 di luar negeri, tapi jujur saja, cita rasa masakan ini sangat istimewa. Franz, apakah kamu memesannya dari restoran khusus? Pertanyaan itu membuat dadaku berdesir. Ada sedikit rasa bangga yang terselip di hatiku, karena kerja kerasku diakui oleh orang asing. Namun, rasa bangga itu langsung hancur berkeping-keping saat mendengar jawaban suamiku. Franz tertawa merendah, sebuah tawa yang sangat kubenci karena aku tahu itu penuh kebohongan. Ah, Bapak bisa saja memujinya. Ini murni masakan rumahan, Pak. Istri saya yang memasak semuanya khusus untuk menyambut kedatangan Bapak malam ini. Dia memang sangat pandai memasak. Siska menyela dengan nada manis yang dibuat-buat. Iya, Pak Adrian. Sayang sekali istri Franz sedang kurang enak badan dan harus beristirahat di lantai atas. Kalau tidak, pasti dia akan sangat senang mendengar pujian langsung dari Bapak. Franz mengangguk setuju dengan wajah penuh keprihatinan palsu. Benar, Pak. Istri saya memaksakan diri memasak sejak pagi demi Bapak. Sampai akhirnya dia kelelahan. Saya sudah menyuruhnya istirahat saja. Di dapur, aku mencengkeram ujung meja marmer dengan kuat hingga buku-buku jariku memutih. Kebohongan Franz sungguh tidak memiliki batas. Dia menikmati pujian atas hasil keringatku, mengarang cerita tentang istri tercinta yang sedang sakit di kamar atas, sementara istri yang sebenarnya sedang berdiri di dapur dengan celemek kotor, menahan lapar, dan baru saja dia permalukan sebagai seorang pembantu di depan teman-temannya. Betapa menjijikannya pria ini. Rasa muak menggerogoti perutku. Sayang sekali. Sampaikan rasa terima kasih dan pujian saya untuk istrimu, Franz. Dia wanita yang hebat, kata Adrian dengan tulus. Pasti, Pak. Pasti akan saya sampaikan. Nah, sekarang silakan dicicipi hidangan penutupnya. Pelayan, tolong keluarkan hidangan penutupnya sekarang, teriak Franz ke arah dapur. Panggilan, pelayan, itu diucapkan dengan lantang dan angkuh. Dia benar-benar mendalami perannya untuk menginjak harga diriku malam ini. Aku menarik napas panjang, mengisi paru-paruku dengan udara sebanyak mungkin. Aku mengambil nampan kayu yang berisi mangkuk-mangkuk kecil puding coklat berhias buah ceri. Tanganku sudah tidak gemetar lagi. Hatiku sudah mati rasa. Aku menendang pelan pintu dapur dan melangkah keluar menuju ruang makan. Langkahku pelan dan pasti. Aku menundukkan wajahku, menatap ujung kakiku sendiri. Aku berjalan mengitari meja, meletakkan mangkuk puding itu satu persatu di depan para tamu. Saat aku meletakkan mangkuk di depan Siska, wanita itu bahkan tidak menoleh, seolah aku hanyalah bayangan yang tidak pantas diperhatikan. Akhirnya, aku sampai di kursi utama. Kursi tempat CEO baru itu duduk.
Aku meletakkan mangkuk puding coklat terakhir tepat di depannya. Terima kasih, ucap Adrian dengan suara beratnya. Dia sedang mengusap mulutnya dengan serbet kain. Aku terdiam. Jantungku tiba-tiba berdetak sangat kencang. Suara itu benar-benar sangat kukenal dari jarak sedekat ini. Perlahan, aku mengangkat wajahku. Adrian juga menurunkan serbetnya dan mendongak untuk menatapku. Pandangan kami bertemu di udara. Mata tajamnya menatap lurus ke dalam mataku. Waktu seolah berhenti berdetak di ruang makan itu. Udara terasa membeku. Aku melihat raut wajah Adrian berubah dalam hitungan detik. Dari ekspresi ramah seorang atasan, berubah menjadi kebingungan yang mendalam, lalu berganti menjadi keterkejutan yang luar biasa. Matanya membelalak lebar. Keheningan yang memekakan telinga menyelimuti ruangan. Tidak ada yang berani bersuara. Tiba-tiba, Adrian menjejakkan kakinya ke lantai dan berdiri dengan gerakan yang sangat mendadak. Saking kasarnya gerakannya, kursi kayu tebal yang didudukinya terdorong ke belakang dan bergesekan dengan lantai, menghasilkan bunyi derit melengking yang mengejutkan semua orang. Siska terpekik pelan. Franz yang sedang memegang gelas air minumnya, nyaris menjatuhkan gelas tersebut. Semua mata di ruangan itu kini tertuju pada Adrian yang berdiri kaku, menatapku tanpa berkedip. Ada apa, Pak Adrian? Apakah ada yang salah dengan makanannya? Tanya Franz dengan suara gemetar. Kepanikannya sangat kentara. Dia buru-buru berdiri, wajahnya memucat, mengira bos besarnya menemukan rambut atau kotoran di dalam makanannya. Adrian sama sekali tidak mempedulikan pertanyaan Franz. Tatapannya tidak lepas sedikit pun dariku. Dia mengabaikan semua orang di ruangan itu seolah mereka tidak pernah ada. Perlahan, dia melangkah maju dari balik kursi utamanya, mendekatiku yang masih berdiri mematung sambil memegang nampan kayu kosong. Helen, suaranya nyaris berbisik, namun terdengar sangat jelas di ruangan yang mendadak sunyi senyap itu. Ini benar-benar kamu? Bibirku melengkung membentuk senyuman tipis. Senyuman pertama yang tulus sejak pagi hari tadi. Aku menganggukkan kepala pelan. Lama tidak berjumpa, Adrian. Kamu terlihat sehat. Tanpa mempedulikan puluhan mata yang menatap kami dengan rahang terjatuh, Adrian langsung meraih kedua bahuku dan memelukku dengan erat. Pelukan hangat seorang sahabat karib yang sudah bertahun-tahun tidak saling menyapa. Ya Tuhan, Helen. Astaga! Seru Adrian sambil melepaskan pelukannya dan menatap wajahku dengan mata berbinar bahagia. Aku mencarimu kemana-mana sejak kita lulus dari Oxford. Nomor teleponmu tidak aktif, semua pesanku tidak pernah dibalas. Aku bahkan menyuruh asistenku mencari jejakmu di Jakarta, tapi kamu seolah menghilang di telan bumi. Kemana saja kamu selama ini, Helen? Ruang makan itu seketika diwarnai gumaman kebingungan. Siska saling berpandangan dengan rekan kerja di sebelahnya. Wajah Franz kini berubah menjadi seputih kertas. Keringat dingin mulai menetes dari pelipisnya. Dia menelan ludah dengan susah payah. Pak maaf, Siska memberanikan diri untuk bersuara. Nada suaranya penuh keraguan dan kebingungan tingkat tinggi. Kok Bapak memeluk pembantunya Franz? Bapak kenal sama dia? Adrian menoleh ke arah Siska dengan gerakan lambat. Senyum bahagia di wajahnya lenyap tanpa sisa, digantikan oleh kerutan tajam di dahi. Matanya menyipit, memancarkan aura dingin yang mengintimidasi. Pembantu? Ulang Adrian dengan nada rendah yang berbahaya. Dia melepaskan tangannya dari bahuku dan menatap Siska, lalu pandangannya beralih menatap tajam ke arah Franz. Apa maksud ucapanmu, Siska? Siapa yang kamu sebut pembantu? Franz tergagap parah. Kakinya tampak tidak sanggup menopang berat badannya sendiri. Itu, Pak. Bukan begitu maksudnya. Tadi begini, Pak. Ini hanya salah paham yang sangat konyol. Dia. Franz, aku butuh penjelasan yang masuk akal sekarang juga, potong Adrian dengan suara tegas yang menggema di seluruh ruangan. Kenapa teman-teman kerjamu memanggil Helen dengan sebutan pembantu? Dan tunggu dulu. Adrian terdiam sejenak. Otaknya yang cerdas menyatukan semua kepingan informasi yang baru saja dia dengar malam ini. Dia melihat ke arah hidangan mewah di atas meja, lalu menatap penampilanku. Kaos pudar yang kotor, celana basah, rambut berantakan, dan celemek yang masih melingkar di pinggangku.
Wajah Adrian memerah karena amarah yang mulai memuncak. Urat di lehernya terlihat menonjol. Tadi kamu bilang istrimu yang memasak semua makanan ini. Kamu bilang istrimu sedang sakit dan beristirahat di lantai atas. Lalu kenapa sahabat lamaku, Helen, yang keluar dari dapur membawa hidangan dengan pakaian seperti ini? Dan kenapa dia dipanggil pembantu di rumahmu? Franz tidak bisa menjawab. Mulutnya terbuka dan tertutup seperti ikan yang kehabisan napas di daratan. Dia menatapku dengan pandangan memohon, berharap aku mau menyelamatkannya dari kehancuran ini. Tapi aku hanya membalas tatapannya dengan dingin. Aku menaikkan sedikit daguku, menolak memberikan bantuan sekecil apapun. Kalian semua ini buta atau bodoh? Bentak Adrian kepada orang-orang di meja makan. Suaranya menggelegar membuat Siska dan yang lainnya terlonjak kaget. Adrian menunjuk ke arahku dengan tangan kanannya. Kalian tidak tahu siapa perempuan yang sedang berdiri di depan kalian ini? Franz, apa kamu gila? Perempuan yang barusan kalian sebut pembantu dengan nada merendahkan itu adalah Helen Winata. Semua orang menahan napas. Nama Winata bukanlah nama yang asing di dunia bisnis kota ini. Dia adalah lulusan terbaik angkatan kami di Oxford. Peraih beasiswa penuh yang otaknya jauh lebih brilian dari gabungan otak kalian semua di ruangan ini. Lanjut Adrian dengan napas memburu. Matanya menatap tajam ke arah Franz yang kini sudah bersandar lemas pada meja makan. Kalian bangga bekerja di perusahaanku? Kalian pikir sistem perusahaan kita bisa sebesar ini karena siapa? Helen adalah orang yang merancang seluruh kerangka bisnis perusahaanku dari nol saat kami masih berjuang hidup di London. Tanpa pemikiran jenius perempuan yang kalian hina ini, perusahaan yang menggaji kalian setiap bulan tidak akan pernah ada di dunia ini. Keheningan yang mencekam kembali turun. Siska menundukkan kepalanya dalam-dalam, wajahnya semerah tomat karena malu yang luar biasa. Sendok di tangan salah satu teman Franz jatuh berdenting ke lantai, namun tidak ada yang berani mengambilnya. Dan asal kalian tahu, suara Adrian merendah, namun setiap suku katanya terdengar tajam seperti pedang. Dia adalah putri tunggal dari keluarga Winata. Ya, Winata pemilik jaringan perhotelan terbesar di negara ini. Keluarga yang uangnya tidak akan habis 7 turunan. Dan kamu, Franz. Adrian melangkah mendekati Franz. Jarak mereka hanya tersisa setengah meter. Berani-beraninya kamu merendahkan perempuan sehebat ini. Berani-beraninya kamu menjadikannya bahan tertawaan murahan untuk menjaga gengsimu yang menyedihkan itu. Franz menggelengkan kepalanya dengan panik. Matanya berkaca-kaca dipenuhi rasa takut yang teramat sangat. Karirnya hancur. Gengsinya runtuh tak tersisa. Dia menatapku dengan putus asa. Helen, kumohon katakan pada Pak Adrian. Katakan pada mereka kalau aku hanya bercanda. Katakan kalau kamu istriku. Suara Franz pecah, memelas belas kasihan. Aku melepaskan celemek kotor yang sejak tadi melingkar di pinggangku. Aku meremas kain itu di tanganku, lalu berjalan pelan mendekati Franz. Semua mata menatapku. Tidak ada lagi Helen si pembantu penurut. Aku melemparkan celemek kotor itu tepat ke wajah Franz. Kain itu mendarat di jas mahalnya sebelum jatuh ke lantai. Ini rumahku, Adrian, kataku dengan suara tenang yang memecah kebisuan. Aku tidak mempedulikan tatapan kaget dari Siska dan yang lainnya. Aku membelinya secara lunas dengan uang tabunganku sendiri bertahun-tahun yang lalu. Semua perabotan, bahkan jas mahal yang dia pakai malam ini, dibeli dengan uangku. Dan pria yang sedang gemetar ketakutan di depanmu itu. Aku menatap mata Franz yang kini meneteskan air mata keputusasaan. Adalah suamiku. Suami yang baru saja menjual harga diriku demi tepuk tangan palsu dari teman-teman kantornya. Franz kehilangan keseimbangannya. Kakinya lemas dan dia jatuh terduduk di atas kursi ruang makan. Tangannya menutupi wajahnya, menyembunyikan kehancuran total yang baru saja dia ciptakan sendiri. Adrian menatap Franz dengan tatapan paling jijik yang pernah kulihat seumur hidupku. Malam ini, kebohongan Franz telah mengubur dirinya sendiri hidup-hidup. Ruang makan itu mendadak terasa seperti kuburan tua yang lama ditinggalkan. Tidak ada satupun dari mereka yang berani menarik napas terlalu keras. Keheningan yang turun benar-benar mencekam, menggantung di udara bagaikan pedang tajam yang siap menebas leher siapa saja yang berani bersuara. Siska, perempuan bergaun merah yang beberapa menit lalu dengan angkuh menatapku dari atas ke bawah seolah aku adalah kotoran di bawah sepatunya,
kini menundukkan kepalanya dalam-dalam. Wajahnya yang tadi dihiasi riasan tebal kini terlihat pucat pasi tanpa darah. Bahunya bergetar samar menahan kepanikan. Teman-teman Franz yang lain saling berpandangan dengan canggung dan ngeri, seolah mereka ingin segera memutar waktu atau menghilang dari ruangan ini menembus lantai marmer yang dingin. Aku menatap Franz yang masih terduduk lemas di kursinya. Wajah tampan yang dulu membuatku jatuh cinta kini terlihat begitu menyedihkan dan hancur. Keringat dingin membasahi kening dan lehernya, membuat kerah kemeja yang tadi pagi ku setrika dengan penuh kehati-hatian kini menjadi lepek. Dia membuka mulutnya beberapa kali, mencoba mengucapkan sesuatu, mencoba merangkai satu saja kebohongan baru untuk menyelamatkan wajahnya, tetapi tidak ada satupun suara yang keluar dari tenggorokannya. Kebanggaannya yang selalu dia agung-agungkan, egonya yang selama ini kuberi makan dengan pengorbananku, kini telah runtuh tak tersisa. Mataku perlahan menyapu seluruh meja makan. Aku melihat hidangan mewah yang kubuat dengan susah payah sejak subuh. Rendang daging yang kuaduk berjam-jam hingga tanganku melepuh terkena cipratan minyak panas, ikan panggang yang bumbunya kusiapkan dengan menahan perihnya irisan bawang di mataku, dan sup krim yang resepnya kupelajari khusus karena aku tahu Franz sangat menyukai hidangan pembuka bergaya barat. Semua makanan itu kini mulai mendingin, kehilangan uap panasnya, persis seperti perasaanku kepada pria yang duduk gemetar di ujung meja sana. Adrian, panggilku dengan suara yang begitu tenang, nyaris seperti bisikan, namun anehnya terdengar sangat keras di telinga semua orang yang hadir. Aku menoleh ke arah sahabat lamaku yang masih berdiri tegak dengan dada membusung, melindungiku dengan auranya yang mengintimidasi. Terima kasih atas pujianmu untuk masakanku. Aku sangat menghargainya. Setidaknya, ada satu orang di ruangan ini yang tahu cara menghargai kerja keras orang lain. Adrian menatapku dengan tatapan lembut yang dipenuhi dengan rasa bersalah dan penyesalan. Helen, aku benar-benar minta maaf. Kalau saja aku tahu sejak awal bahwa ini adalah rumahmu, bahwa Franz adalah suamimu, aku tidak akan pernah membiarkan semua penghinaan ini terjadi di depan mataku. Kamu tidak pantas mendapatkan perlakuan rendahan seperti ini. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tidak mencapai mataku. Ini bukan salahmu, Adrian. Pria itu sendiri yang memilih jalan ceritanya malam ini. Dia sutradaranya, aku hanya sekadar pemain pendukung yang dipaksa memakai kostum pembantu. Aku melangkah maju, mendekati meja makan dengan langkah pelan dan teratur. Setiap ketukan langkah kakiku di lantai terdengar, seperti detak jam yang menghitung mundur kehancuran hidup Franz. Aku berhenti tepat di sebelah Siska. Perempuan itu berjengit kaget, tubuhnya menegang seolah aku akan menerkamnya. Siska, bukan? Tanyaku dengan nada sopan yang membekukan darah. Kamu tadi bertanya apakah aku benar-benar istri Franz, karena penampilanku yang norak dan kucel. Kamu benar, penampilanku malam ini sangat berantakan. Tahukah kamu kenapa? Karena aku menghabiskan 12 jam terakhir berdiri di dapur yang panas, membersihkan seluruh rumah sebesar ini sendirian, dan memasak semua hidangan yang baru saja kamu nikmati, hanya agar suami yang kubanggakan bisa mendapatkan promosi dari bos barunya. Siska menelan ludah dengan susah payah. Matanya berkaca-kaca karena ketakutan. Maafkan saya, Bu Helen. Saya sungguh tidak tahu. Franz bilang aku pembantu, potongku cepat, suaraku meninggi 1 oktav, membuat Siska seketika menutup mulutnya rapat-rapat. Ya, malam ini aku memang pembantu. Tapi aku memastikan, ini adalah malam terakhir aku melayani orang-orang yang tidak memiliki tata krama di rumahku sendiri. Aku berjalan melewati Siska, mengitari meja hingga aku berdiri tepat di depan Franz. Suamiku itu mendongak menatapku dengan mata merah yang dipenuhi air mata keputusasaan. Tangannya yang gemetar perlahan terulur, mencoba meraih ujung kaos kotor yang kukenakan. Helen sayang, panggilnya dengan suara serak yang menjijikan. Kumohon, jangan lakukan ini. Aku hilaf. Aku hanya ingin menjaga gengsi di depan teman-teman kantorku. Kamu tahu kan lingkungan kerjaku sangat kompetitif? Aku hanya bercanda, Helen. Aku sangat mencintaimu. Tolong, maafkan aku. Rasa muak yang luar biasa mengaduk-aduk perutku mendengarkan alasan picisan itu. Bercanda demi gengsi, ulangku dengan nada sinis. Kamu menjual harga diriku, menginjak-injak pengorbananku, dan menyangkal keberadaanku sebagai istrimu di depan semua orang hanya demi jabatan rendahan yang bahkan belum tentu kamu dapatkan.
Aku menepis tangannya dengan kasar. Rasa jijik menjalar di kulitku saat kulit kami bersentuhan. Aku tidak sudi lagi disentuh oleh pengkhianat ini. Tiba-tiba, pandanganku jatuh pada piring keramik mahal berisi rendang daging yang terletak di tengah meja. Piring itu adalah piring favoritku. Piring yang kubeli bersama ibuku sebelum aku menikah. Piring yang selalu kusimpan rapi dan hanya kugunakan untuk acara-acara khusus. Tanpa berpikir panjang, aku meraih piring itu. Beratnya terasa pas di tanganku. Franz menatapku dengan panik. "Helen, apa yang mau kamu lakukan?" Aku menatap tepat ke manik matanya yang dipenuhi ketakutan. "Kamu bilang masakanku adalah masakan pembantu, kan? Kalau begitu, makanan ini tidak pantas disajikan untuk tamu-tamu terhormatmu." Dengan satu gerakan cepat dan bertenaga, aku melempar piring keramik itu ke lantai, tepat di dekat kaki Franz. Prang! Suara pecahan keramik yang keras memekakan telinga meledak di ruangan itu. Piring itu hancur berkeping-keping. Potongan daging rendang yang lezat, bumbu yang kental, dan kuah minyaknya berserakan di atas karpet mahal yang baru saja kusikat bersih siang tadi. Pecahan keramik tajam terpental ke segala arah, beberapa di antaranya mengenai sepatu mengkilap milik Franz. Siska menjerit histeris, sementara teman-teman Franz yang lain melompat mundur dari kursi mereka dengan wajah pucat pasi. "Keluar," kataku dengan suara yang sangat rendah namun menggetarkan dinding. Tidak ada yang bergerak. Mereka semua terlalu terkejut melihat tindakanku yang tiba-tiba. "Aku bilang keluar," teriakku sekuat tenaga, melepaskan semua amarah, rasa sakit, dan kekecewaan yang telah kutumpuk selama 3 tahun terakhir. Dadaku naik turun dengan napas memburu. "Kalian semua, keluar dari rumahku sekarang juga. Pesta makan malam ini sudah selesai." Tamu-tamu itu langsung tersadar dari lamunan mereka. Mereka berlarian mengambil tas dan barang bawaan mereka dengan panik, saling bertabrakan satu sama lain saking terburu-burunya. Siska setengah berlari menuju pintu depan, tanpa berani menoleh ke belakang. Teman-teman Franz yang lain menggumamkan kata maaf yang tidak jelas, sebelum akhirnya menghilang di balik pintu. Kini, di ruang makan yang berantakan itu, hanya tersisa aku, Franz yang menunduk lesu, dan Adrian. Adrian merapikan jasnya dengan gerakan tenang, kontras dengan kekacauan di sekitarnya. Dia berjalan mendekati Franz yang masih duduk terpaku menatap lantai yang kotor. "Franz," panggil Adrian dengan nada dingin yang menusuk tulang. "Aku datang malam ini dengan harapan menemukan kandidat manajer senior yang bisa kuandalkan. Seseorang yang memiliki integritas, tanggung jawab, dan moral yang baik. Tapi apa yang kulihat malam ini sungguh membuatku jijik." Franz tidak berani mengangkat wajahnya. Bahunya bergetar hebat. Pria yang tidak bisa menghargai wanita hebat di rumahnya, pria yang berbohong demi gengsi murahan, sama sekali tidak bisa dipercaya untuk memegang tanggung jawab besar di perusahaanku. Kamu tidak hanya kehilangan respekku sebagai atasanmu, tapi kamu juga mempermalukan dirimu sendiri dengan cara yang paling hina. Besok pagi, temui bagian sumber daya manusia di kantorku. Kita perlu mengevaluasi kembali posisimu di perusahaan." Kata-kata Adrian adalah vonis mati bagi karir Franz. Suamiku itu terisak pelan, meratapi nasib buruk yang dia ciptakan dengan tangannya sendiri. Adrian menoleh padaku. Tatapannya kembali melembut. "Helen, aku akan pergi sekarang. Maafkan aku atas kekacauan ini. Jika kamu butuh bantuan apapun, baik itu pengacara, tempat tinggal sementara, atau sekadar teman bicara, pintuku selalu terbuka untukmu. Nomor teleponku tidak pernah berubah sejak kita di London." "Terima kasih, Adrian," ucapku tulus. "Aku akan menghubungimu secepatnya. Ada banyak hal yang harus kuselesaikan malam ini." Adrian mengangguk, memberiku satu senyuman hangat terakhir, lalu berbalik dan berjalan keluar dari rumahku. Pintu utama tertutup dengan bunyi debuman pelan, meninggalkan keheningan panjang di antara aku dan pria yang masih berstatus sebagai suamiku. Malam itu terasa sangat panjang dan melelahkan. Franz mencoba segala cara untuk meluluhkan hatiku. Saat aku berjalan menaiki tangga menuju kamarku di lantai 2, dia merangkak mengikutiku, memeluk kakiku dengan erat, dan menangis sejadi-jadinya. Dia mengulangi semua permintaan maafnya, berjanji akan berubah, berjanji akan menghargaiku, dan menyalahkan tekanan pekerjaan atas mulut cerobohnya. Namun, telingaku sudah tuli untuk semua omong kosong itu.
Dengan sisa tenaga terakhir, aku menendang kakiku hingga pelukannya terlepas. Aku masuk ke dalam kamar utama, menutup pintu kayu jati itu dengan bantingan keras, lalu memutar kunci ganda dari dalam. Helen, buka pintunya, sayang. Tolong dengarkan aku dulu. Aku tidak bisa hidup tanpamu. Aku butuh kamu. Teriakan Franz dari luar pintu terdengar sangat menyedihkan. Dia menggedor-gedor pintu dengan panik, memohon belas kasihan seperti anjing yang ketakutan di tengah badai. Aku menyandarkan punggungku di pintu yang bergetar akibat gedorannya. Perlahan, aku melorot turun hingga duduk di lantai. Tidak ada lagi air mata yang tersisa untuk kutangisi. Hatiku terasa kosong, namun di saat yang sama terasa sangat ringan. Beban berat yang selama ini menekan pundakku, keharusan untuk menjadi istri yang sempurna, keharusan untuk menutupi kekurangan Franz, semuanya telah menguap bersama penghinaannya malam ini. Aku mendengarkan suara tangisan Franz di balik pintu hingga berjam-jam kemudian, sampai suaranya serak dan gedorannya melemah, lalu menghilang sepenuhnya. Di dalam kamar yang gelap ini, ditemani keheningan malam yang panjang, aku mulai menyusun rencanaku. Besok pagi, matahari akan terbit dengan cerita yang baru. Besok, topeng istri penurut ini akan kulepaskan untuk selamanya, dan Helen Winata yang asli akan kembali mengambil alih kehidupannya yang sempat tertunda. Sinar matahari pagi menerobos masuk melalui celah gorden kamarku yang tebal, menyilaukan mataku. Aku mengerja perlahan, merasakan hangatnya cahaya di kulit wajahku. Pagi ini sangat berbeda dari ribuan pagi sebelumnya. Tidak ada suara alarm yang memekakan telinga pada pukul 4 subuh. Tidak ada rutinitas melompat dari kasur dengan panik. Tidak ada bau bawang yang menunggu di dapur. Aku melirik jam dinding. Pukul 8 pagi. Sudah bertahun-tahun aku tidak tidur sepulas dan selama ini. Aku merentangkan tanganku dengan bebas di atas ranjang king size yang terasa begitu luas, tanpa kehadiran pria itu di sisiku. Perasaan lega luar biasa membanjiri dadaku. Hari ini adalah hari pertamaku hidup untuk diriku sendiri. Dengan langkah santai, aku berjalan menuju kamar mandi. Aku memutar keran air hangat, mengisi bathtub hingga penuh, lalu menuangkan sabun mandi beraroma lavender yang selama ini selalu kusimpan dan tidak pernah kugunakan karena Franz benci aroma bunga yang menyengat. Aku berendam lama di sana, membiarkan air hangat membasuh seluruh kotoran, bau asap dapur, dan sisa-sisa kepahitan malam tadi dari tubuhku. Aku menggosok kulitku hingga kemerahan, seolah ingin meluruhkan jejak sentuhan Franz yang pernah ada di hidupku. Setelah merasa benar-benar segar, aku melangkah keluar dan memakai jubah mandi. Aku berdiri di depan cermin besar, menatap bayanganku sendiri. Kulitku memang sedikit kusam karena kurang perawatan, dan ada lingkaran hitam samar di bawah mataku akibat kelelahan bertahun-tahun. Namun, sorot mataku malam ini berbeda. Ada kehidupan di sana, ada ketegasan yang lama hilang. Aku berjalan menuju lemari pakaian super besar yang memenuhi satu sisi dinding kamarku. Selama 3 tahun ini, aku hanya menggunakan sepertiga bagian dari lemari ini untuk menyimpan kaos-kaos katun, celana rumah yang nyaman, dan daster bermotif sederhana. Bagian lainnya, yang tersembunyi di sudut paling gelap dan jarang kubuka, menyimpan masa laluku yang gemilang. Aku menggeser pintu lemari itu. Bau kapur baru samar menguar ke udara. Di sanalah mereka bergantung dengan rapi. Gaun-gaun malam berbahan sutra, setelan jas wanita dengan potongan tegas dari desainer ternama, blus satin dengan warna-warna elegan, dan rak khusus berisi deretan sepatu hak tinggi bermerek yang harganya bisa untuk membeli sebuah mobil bekas. Pakaian-pakaian ini adalah identitas Helen Winata yang sebenarnya. Pakaian yang kusembunyikan di sudut gelap, demi menjaga perasaan Franz yang selalu merasa terintimidasi jika penampilanku terlihat jauh lebih mahal dan berkelas darinya. Hari ini, semuanya kembali ke tempat yang semestinya. Aku memilih sebuah gaun selutut berwarna merah marun dengan potongan yang memeluk tubuh namun tetap terlihat elegan dan berkelas. Bahannya jatuh dengan sempurna di tubuhku. Setelah mengenakannya, aku duduk di meja rias yang selama ini lebih sering menjadi tempat menumpuk struk belanjaan daripada tempat berdandan. Aku mengeluarkan kotak riasanku yang sudah lama berdebu. Tanganku masih sangat rampil. Aku mengoleskan foundation yang menyamarkan kulit kusamku, membentuk alisku dengan tegas, memberikan sentuhan perona pipi untuk mengembalikan rona segar di wajahku, dan memulaskan lipstik berwarna merah gelap yang membuat wajahku terlihat sangat dominan. Aku menata rambut hitam panjangku dengan catokan,
membiarkannya tergerai bergelombang membingkai wajahku dengan sempurna. Sentuhan terakhir adalah sepasang sepatu hak tinggi hitam runcing dan semprotan parfum beraroma muski yang elegan. Saat aku berdiri kembali di depan cermin seluruh badan, Helen si pembantu norak telah mati tanpa sisa. Yang menatapku dari balik kaca cermin adalah Helen Winata, sang pewaris keluarga Winata. Lulusan terbaik Oxford yang otaknya bernilai miliaran rupiah. Aku meraih tas tangan kulit bermereku, memasukkan ponsel pintar dan beberapa dokumen penting yang sudah kusiapkan ke dalamnya. Setelah memastikan penampilanku tidak memiliki celah sedikitpun, aku memutar kenop pintu dan melangkah keluar kamar. Suara ketukan hak sepatuku di lantai kayu menggema di seluruh lantai 2. Saat aku menuruni tangga menuju lantai 1, pemandangan menyedihkan menyambutku. Ruang tamu berantakan. Bantal sofa berserakan di lantai, meja kaca kotor, dan di sana, tidur meringkuk di atas karpet tipis, adalah suamiku. Franz tampak mengenaskan. Dia masih mengenakan kemeja dan celana panjang dari semalam yang kini kusut masai. Rambutnya berantakan, wajahnya sembab, dan di sekelilingnya terdapat beberapa botol minuman keras yang setengah kosong. Rupanya dia menghabiskan malam dengan mabuk-mabukan untuk melupakan kehancurannya. Mendengar suara langkah kakiku, Franz perlahan membuka matanya. Dia mengerang pelan, memegangi kepalanya yang pasti berdenyut hebat. Dengan susah payah dia bangun dan duduk bersandar di sofa. Matanya yang merah menatapku dengan pandangan kabur. Butuh beberapa detik bagi otaknya yang setengah mabuk untuk mencerna apa yang sedang dilihatnya. Saat pandangannya menjadi fokus, matanya membelalak lebar, nyaris melompat keluar dari rongganya. Mulutnya terbuka setengah. Dia menatap penampilanku dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan rasa tidak percaya yang luar biasa. Dia tampak seperti sedang melihat makhluk asing dari planet lain, atau mungkin melihat hantu masa lalu yang hidup kembali. "Ha Helen," panggilnya dengan suara serak dan gemetar. "Astaga, kamu terlihat." Dia tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Terlalu terpesona, sekaligus terlalu terintimidasi oleh penampilanku. "Selamat pagi, Franz," sapaku dengan nada dingin dan datar, tanpa sedikit pun keramahan. Franz buru-buru berdiri, sedikit terhuyung karena keseimbangannya belum pulih. Dia berusaha merapikan kemejanya yang kusut dengan panik. "Helen, kamu mau kemana rapi sekali begini? Ini sudah jam 8. Kenapa kamu tidak membangunkanku? Di mana sarapanku? Kepalaku pusing sekali. Aku butuh kopi hitam panas dan bubur ayam buatanmu." Bahkan setelah semua malapetaka semalam, setelah dia terancam kehilangan pekerjaannya dan menangis memohon di depan pintuku, insting pertamanya di pagi hari tetap saja menuntutku melayaninya seperti seorang pelayan. Pria ini memang benar-benar tidak bisa diselamatkan. Egonya sudah mendarah daging. Aku tertawa kecil. Tawa yang sangat sinis dan meremehkan, membuat Franz berjengit mundur. "Sarapan?" ulangku dengan nada mengejek. "Kamu lupa dengan apa yang kamu katakan semalam di depan teman-temanmu? Pembantu di rumah ini sudah kupecat tadi malam. Franz, mulai hari ini, kalau kamu lapar, pergilah ke dapur dan masak sendiri. Atau lebih baik lagi, pesan saja makanan dari luar menggunakan uangmu sendiri." "Oh, tunggu sebentar, apa kamu masih punya uang di rekeningmu?" Wajah Franz berubah menjadi merah pada menahan marah bercampur malu. "Helen, jaga bicaramu. Aku ini masih suamimu. Jangan mentang-mentang atasan lamaku membongkar identitasmu semalam, lalu kamu bisa bersikap sombong padaku. Ini rumah kita, dan kamu masih berkewajiban melayaniku." Aku melangkah maju, memperkecil jarak di antara kami. Sepatu hak tinggiku membuatku berdiri nyaris sejajar dengan tatapan matanya. Aura yang kupancarkan membuat nyali Franz seketika ciut. Dia menelan ludah dengan gugup. "Rumah kita, katamu?" Aku mendengus geli. Aku membuka resleting tas tanganku dan mengeluarkan sebuah map plastik berwarna biru. Aku melemparkan map itu tepat ke dadanya. Franz menangkapnya dengan refleks yang kaku. "Buka dan baca baik-baik, Franz," perintahku tajam. Dengan tangan gemetar, Franz membuka map tersebut dan menarik selembar kertas berhologram resmi dari dalamnya. Matanya menyapu deretan tulisan di kertas itu. Semakin lama dia membaca, wajahnya semakin memucat, hingga akhirnya menjadi seputih mayat. Kertas itu bergetar hebat di tangannya.
Sertifikat tanah dan bangunan, gumam Franz terputus-putus. Atas nama Helen Winata? Tapi bagaimana mungkin? Aku yang mencicil rumah ini setiap bulan ke bank. Selama 2 tahun terakhir gajiku dipotong untuk membayar cicilan rumah ini. Gajimu? Aku tertawa lebih keras kali ini. Gajimu sebagai asisten manajer yang pas-pasan itu bahkan tidak cukup untuk menutupi biaya hidupmu sendiri. Franz. Jas mahal yang kamu pakai untuk pamer, sepatu kulit aslimu, jam tangan bermerekmu, biaya listrik bulanan rumah sebesar ini, mobil mewah yang kamu kendarai ke kantor setiap hari. Kamu pikir dari mana semua uang itu berasal? Jatuh dari langit? Franz menggelengkan kepalanya dengan bingung, wajahnya dipenuhi keringat dingin. Tapi aku mentransfer uang cicilan rumah ke rekening bersama kita setiap bulan. Dan uang yang kamu transfer itu hanya cukup untuk membayar biaya kebersihan dan keamanan kompleks perumahan ini, potongku tegas. Rumah ini kubeli secara tunai seminggu sebelum kita menikah menggunakan uang tabungan pribadiku. Aku tidak pernah mengambil pinjaman bank manapun. Semua sertifikat ini atas namaku sejak awal. Aku membiarkan kenyataan pahit itu meresap ke dalam otak bodohnya. Aku menyembunyikan fakta itu darimu karena ibumu, ibu mertuaku yang terhormat itu, selalu memperingatkanku untuk tidak menjatuhkan harga diri anak laki-lakinya. Jadi aku membiarkanmu berpikir bahwa kamu adalah kepala keluarga yang hebat, pria mapan yang menafkahi istrinya. Aku mensubsidi seluruh gaya hidup mewahmu tanpa kamu sadari. Aku mengorbankan karirku, membanting tulang di dapur, menjadi babu gratisanmu, semuanya hanya untuk menjaga egomu yang rapuh itu. Franz menjatuhkan map itu ke lantai. Kakinya lemas dan dia kembali terduduk di sofa. Napasnya memburu. Dia akhirnya menyadari betapa menyedihkan dan tidak bergunanya dirinya selama ini. Panggung sandiwara kehidupannya telah rubuh menimpa kepalanya sendiri. Dan sekarang, kataku sambil mengambil selembar kartu nama putih dari dalam tasku dan menjatuhkannya tepat di pangkuan Franz. Sandiwara itu sudah selesai. Franz mengambil kartu nama itu. Pengacara perceraian? Suaranya nyaris seperti cicitan tikus terjepit. Tepat sekali. Pengacaraku akan mengirimkan draft gugatan cerai ke kantormu besok pagi. Siapkan dirimu. Aku punya semua bukti finansial transfer uangku, bukti pembelian barang-barangmu, dan lusinan saksi dari teman kantormu semalam tentang bagaimana caramu memperlakukanku. Kamu tidak akan memenangkan 1 sen pun dari perceraian ini. Aku membalikkan badan, berjalan menuju pintu utama tanpa sedikit pun menoleh ke belakang. Helen, kumohon, jangan tinggalkan aku. Aku tidak punya apa-apa tanpamu. Aku bisa gila. Teriak Franz histeris dari belakang, suaranya dipenuhi ketakutan yang murni. Aku membuka pintu kayu besar itu. Udara pagi yang segar langsung menerpa wajahku. Anggap saja ini karma, Franz. Dulu kamu menyebutku pembantu. Sekarang, silakan bersihkan rumahmu sendiri, dan jangan lupa mengemasi barang-barangmu sebelum pengacaraku mengusirmu secara hukum dari rumahku. Aku menutup pintu dengan bantingan mantap yang memutus semua teriakannya. Aku melangkah menuju garasi, masuk ke dalam mobil SUV mewahku yang selama ini jarang kupakai, menyalakan mesinnya yang halus, dan melaju meninggalkan halaman rumah dengan perasaan bebas yang luar biasa. Tujuanku selanjutnya adalah sebuah kafe eksklusif di pusat bisnis kota, tempat aku sudah membuat janji temu dengan Adrian. Saat aku tiba di sana, Adrian sudah duduk di sudut ruangan VIP, memesan 2 cangkir kopi espresso. Dia mengenakan jas kasual berwarna abu-abu yang membuatnya terlihat sangat profesional dan berwibawa. Melihat kedatanganku, Adrian berdiri dengan senyum lebar yang tulus. Dia tampak sedikit terkejut melihat penampilanku, namun keterkejutannya dengan cepat berubah menjadi kekaguman yang hangat. Helen, kamu terlihat luar biasa, puji Adrian saat aku duduk di seberangnya. Sepertinya singa betina yang dulu kutemui di London sudah kembali bangun dari tidur panjangnya. Aku membalas senyumannya, kali ini senyuman yang benar-benar lepas dan tulus. Singa betina itu hanya sedang beristirahat sebentar, Adrian. Sekarang saatnya kembali ke medan perang yang sesungguhnya. Kami menyesap kopi hitam yang pahit namun menyegarkan itu. Suasana di antara kami begitu nyaman, seolah jeda bertahun-tahun tidak pernah ada. Jadi, bagaimana kabarmu pagi ini? Tanya Adrian dengan nada khawatir yang disembunyikan di balik sikap santainya. Apa semuanya berjalan lancar di rumah?
Sangat lancar, jawabku puas. Pengacara sedang mengurus semuanya. Aku sudah mengusir bayang-bayang masa laluku. Sekarang, aku butuh kesibukan baru untuk mengisi hari-hariku. Adrian mencondongkan tubuhnya ke depan, menatapku dengan mata yang berbinar penuh semangat. Bagus. Karena aku punya tawaran yang sudah kutunda selama 3 tahun untuk kuberikan padamu. Helen, posisi Direktur Perencanaan Strategis di kantorku masih kosong. Posisi itu sebenarnya selalu kusiapkan untukmu, sejak kamu menolak tawaranku dulu demi pernikahanmu. Aku menatap mata Adrian, melihat kepercayaan dan keyakinan yang begitu besar di sana. Posisi itu adalah impianku, puncak karir yang selalu kuinginkan sebelum aku menguburnya demi pria yang salah. Aku butuh otak jeniusmu, Helen, lanjut Adrian dengan nada meyakinkan. Perusahaanku akan melakukan ekspansi besar-besaran tahun depan. Aku tidak bisa mempercayakan proyek ini kepada siapapun selain kamu. Kita bisa mendominasi pasar, persis seperti rencana bisnis yang sering kita diskusikan di perpustakaan kampus dulu. Bagaimana? Apakah Helen Winata yang asli sudah siap kembali meruntuhkan dunia bisnis kota ini bersamaku? Aku meletakkan cangkir kopiku di atas meja. Aku membayangkan wajah Franz yang hancur, mulut Siska yang nyinyir, dan semua orang yang meremehkanku. Lalu aku membayangkan ruang kerja yang luas di lantai puncak gedung perkantoran, memimpin rapat strategi, dan membuat keputusan bernilai triliunan rupiah. Darahku mendesir cepat. Gairah dan ambisi yang lama tertidur kini kembali membakar seluruh urat nadiku. Siapkan kontrak kerjanya, Adrian, kataku dengan senyum kemenangan yang mematikan. Aku akan mulai bekerja Senin depan. Hari Senin pagi tiba dengan udara yang terasa jauh lebih segar dari biasanya. Jika pada hari-hari sebelumnya aku sudah terjebak di dapur dengan keringat membasahi daster lusuhku, demi menyiapkan sarapan dan menyetrika kemeja suamiku, hari ini rutinitasku berubah 180 derajat. Aku bangun pukul 6 pagi, menyeduh teh chamomile yang menenangkan, dan duduk di balkon kamarku menikmati hangatnya matahari pagi. Tidak ada lagi teriakan menuntut dari lantai bawah. Tidak ada lagi kepanikan karena takut laupau gosong di atas kompor. Rumah besar ini terasa begitu damai dan tenang, sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Aku melangkah ke kamar mandi, membersihkan diri dengan santai, lalu menuju lemari pakaianku yang kini telah sepenuhnya terbuka memamerkan koleksi pakaian kerjaku yang elegan. Pilihan jatuh pada setelan jas wanita berwarna biru dongker dengan potongan tegas yang membalut tubuhku dengan sempurna, dipadukan dengan kemeja sutra berwarna putih bersih di bagian dalam. Aku merias wajahku dengan riasan bernuansa tegas, menajamkan garis mataku, dan memulaskan lipstik berwarna merah bata yang memberikan kesan berwibawa namun tetap anggun. Rambutku kuikat rapi ke belakang dengan gaya ekor kuda yang ramping. Sepatu hak tinggi berwarna hitam mengkilap menyempurnakan penampilanku pagi itu. Aku menatap pantulan diriku di cermin panjang. Sosok wanita tertindas yang selalu menunduk ketakutan itu telah lenyap sama sekali, digantikan oleh seorang eksekutif muda yang siap merebut kembali tahtanya di dunia bisnis. Mobil SUV mewahku meluncur mulus membelah jalanan ibu kota yang mulai padat. Jantungku berdebar dengan ritme yang stabil, perpaduan antara antusiasme dan sedikit rasa gugup yang menyenangkan. Tujuanku adalah gedung pencakar langit berdesain modern di pusat kawasan bisnis, tempat perusahaan tempat Adrian menjabat sebagai CEO, sekaligus tempat pria yang sebentar lagi akan menjadi mantan suamiku itu mengais rezeki. Sesampainya di lobi utama yang berlapis marmer mengkilap, suara ketukan hak sepatuku langsung menarik perhatian beberapa orang. Aku berjalan melewati meja resepsionis dengan penuh percaya diri. Adrian sudah mengatur semuanya dengan sangat rapi. Sebuah kartu akses khusus eksekutif VIP sudah berada di dalam tas tanganku, memungkinkanku untuk langsung menuju lantai puncak tanpa harus melewati prosedur pendaftaran tamu yang berbelit-belit. Lift khusus petinggi perusahaan membawaku melesat ke atas dalam hitungan detik. Saat pintu lift terbuka di lantai 25, lantai yang menampung jajaran direksi dan manajerial tingkat atas, aku disambut oleh hamparan karpet tebal peredam suara dan deretan meja kerja berbentuk bilik yang tertata rapi. Di ujung lorong, terdapat ruangan-ruangan kaca besar milik para direktur dan CEO. Aku melangkah menyusuri lorong utama. Suasana kantor pagi itu cukup sibuk. Suara ketikan keyboard dan dering telepon terdengar bersahutan. Langkahku terhenti sejenak ketika mataku menangkap sosok Siska sedang berdiri di dekat mesin fotokopi, memegang setumpuk dokumen sambil mengobrol dengan 2 orang rekan kerjanya yang juga hadir di rumahku malam itu.
Mereka tampak sedang berbisik-bisik dengan wajah tegang, sesekali melirik ke arah meja kerja suamiku yang masih kosong. Siska terlihat sangat berbeda dari penampilannya yang angkuh saat memakai gaun merah tempo hari. Pagi ini, wajahnya tampak kuyu, riasannya berantakan, dan matanya terus memancarkan kecemasan yang mendalam. Aku sengaja memperlambat langkahku saat melewati mereka. Aroma parfumku yang khas tertinggal di udara, membuat salah satu rekan Siska menoleh ke arahku. Matanya seketika membelalak lebar, wajahnya pucat pasi seolah baru saja melihat hantu di siang bolong. Dia menyikut lengan Siska dengan kasar, memberi isyarat agar perempuan itu menoleh. Siska memutar tubuhnya, dan saat matanya bertubrukan dengan pandanganku, tumpukan dokumen di tangannya meluncur jatuh berserakan ke lantai. Mulutnya terbuka lebar, namun tidak ada satu patah kata pun yang berhasil keluar dari tenggorokannya. Tubuhnya bergetar hebat. Dia pasti mengenali wajahku, wajah perempuan yang dia hina sebagai pembantu norak, kini berdiri menjulang di hadapannya dengan balutan pakaian desainer yang harganya mungkin setara dengan gajinya selama setengah tahun. Aku berhenti tepat di depannya. Aku menundukkan sedikit pandanganku, menatap matanya yang memancarkan ketakutan luar biasa. Bibirku menyunggingkan senyum tipis yang sangat dingin, senyuman yang tidak menyentuh mataku sama sekali. "Selamat pagi, Siska," sapaku dengan nada suara yang tenang namun syarat akan ancaman tersirat. "Kuharap kamu tidak menjatuhkan dokumen-dokumen penting perusahaan hanya karena melihat seorang mantan pembantu berjalan di lorong kantormu." Siska menelan ludah dengan susah payah. Kakinya tampak tidak sanggup menopang tubuhnya sendiri. Dia buru-buru berjongkok, memungut kertas-kertas itu dengan tangan gemetar parah. Selamat pagi, Bu Helen. Maafkan saya. Saya sungguh minta maaf atas kejadian malam itu. Tolong jangan pecat saya." Suaranya nyaris seperti cicitan tikus yang memelas. Sungguh pemandangan yang sangat memuaskan melihat orang yang dulu merendahkanku kini memohon belas kasihan di bawah kakiku. Aku tidak menjawab permohonan maafnya. Aku hanya merapikan kerah jasku sedikit, lalu kembali melangkah menuju ruangan utama bernuansa kaca tebal di ujung lorong, meninggalkan Siska yang masih berjongkok gemetar memunguti kertasnya di lantai. Ruangan Adrian sangat luas, dengan pemandangan kota yang membentang luas dari balik jendela kaca raksasa. Adrian sedang duduk di balik meja kerja kayunya yang besar ketika aku masuk. Melihat kedatanganku, dia langsung meletakkan pulpennya dan berdiri menyambutku dengan senyum lebar. "Selamat datang di kerajaanku, Direktur Helen," sapa Adrian hangat, menunjuk ke arah sofa kulit mewah di sudut ruangan. "Silakan duduk. Ruangan kerjamu sedang disiapkan tepat di sebelah ruanganku, dengan fasilitas dan pemandangan yang sama persis." "Terima kasih, Adrian. Aku sangat menantikan hari ini," balasku sambil duduk menyilangkan kaki dengan anggun. "Tapi sebelum kita membahas strategi bisnis, sepertinya ada satu urusan kecil yang harus kita selesaikan pagi ini. Apakah tokoh utamanya sudah tiba?" Adrian melirik jam tangan mewahnya, lalu menekan tombol intercom di atas mejanya. "Tolong panggilkan Franz dari divisi manajerial ke ruangan saya sekarang juga. Katakan padanya ini sangat mendesak." Tidak butuh waktu lama, hingga suara ketukan ragu terdengar dari balik pintu ruangan Adrian. Pintu terbuka perlahan, menampilkan sosok pria yang selama 3 tahun ini kupanggil suami. Keadaan Franz sungguh menyedihkan. Jauh dari citra pria mapan dan arogan yang selalu dia pamerkan. Kemeja birunya terlihat kusut dan tidak disetrika dengan benar. Karena tentu saja, tidak ada lagi aku yang merapikannya sejak subuh. Rambutnya berantakan, matanya merah menyala karena kurang tidur dan mungkin sisa mabuk semalam. Kantung matanya tebal, menghitam seperti habis dipukuli. Dia melangkah masuk dengan bahu merosot, auranya memancarkan keputusasaan yang absolut. Franz tidak langsung menyadari keberadaanku, karena aku duduk di sofa yang sedikit terhalang oleh rak buku besar. Dia hanya fokus menatap Adrian yang berdiri tegap di balik mejanya. "Selamat pagi, Pak Adrian. Bapak memanggil saya," sapa Franz dengan suara serak dan lemah. Adrian menatap Franz dengan pandangan paling dingin dan merendahkan yang pernah kulihat. Tidak ada sedikit pun rasa kasihan di matanya. "Duduklah, Franz." Franz menarik kursi di depan meja Adrian dan duduk dengan canggung. "Saya tidak akan berbasa-basi," Adrian memulai dengan nada suara yang berat dan mengintimidasi. "Setelah mempertimbangkan insiden memalukan yang terjadi di rumahmu tempo hari,
serta mengevaluasi kembali rekam jejak kinerjamu yang sebenarnya sangat biasa saja dan cenderung stagnan, saya telah membuat keputusan sebagai CEO perusahaan ini. Franz mendongak, matanya membelalak panik. Pak, tolong. Saya akui saya salah besar malam itu. Saya terbawa suasana. Tolong jangan hukum karir saya karena masalah pribadi. Saya butuh pekerjaan ini, Pak. Saya janji akan bekerja 100 kali lipat lebih keras. Proyek besar bulan depan, saya sudah menyiapkan proposalnya siang dan malam. Adrian mendengus sinis. Proyek besar? Kamu pikir saya akan mempercayakan proyek bernilai miliaran rupiah kepada pria yang integritas moralnya cacat sepertimu? Pria yang tega menyangkal dan mempermalukan istrinya sendiri di depan publik hanya demi gengsi semu? Tidak, Franz. Proyek itu resmi saya cabut dari tanganmu pagi ini. Dada Franz naik turun dengan cepat. Dia terlihat seperti orang yang baru saja ditampar dengan keras. Tetapi Pak, proyek itu adalah kesempatan saya satu-satunya untuk naik jabatan. Kalau proyek itu dicabut, saya tidak punya apa-apa lagi. Bagaimana dengan posisi manajer senior yang Bapak janjikan? Posisi itu tidak pernah dan tidak akan pernah menjadi milikmu, jawab Adrian mutlak. Faktanya, mulai hari ini, posisi manajer senior akan dihapuskan sementara waktu. Perusahaan kita sedang melakukan restrukturisasi besar-besaran, dan seluruh divisi manajerial tempatmu berada sekarang akan berada di bawah pengawasan langsung Direktur Perencanaan Strategis kita yang baru. Franz mengerutkan keningnya, kebingungan menyelimuti wajah kuyu itu. Direktur Perencanaan Strategis yang baru? Tapi divisi itu sudah lama kosong. Pak, siapa yang menempatinya sekarang? Saat itulah aku memutuskan untuk keluar dari balik bayang-bayang. Aku berdiri dari sofa kulit, membetulkan letak jasku, dan melangkah perlahan mendekati meja Adrian. Suara ketukan sepatu hak tinggiku memecah keheningan ruangan itu. Aku yang menempatinya, Franz, ucapku dengan suara tenang dan jernih, menghentikan langkahku tepat di sebelahnya. Franz memutar kepalanya dengan gerakan patah-patah layaknya robot rusak. Saat matanya menangkap sosokku yang berdiri menjulang dengan pakaian eksekutif lengkap, rahangnya nyaris lepas. Dia terkesiap keras, mencoba mundur hingga punggungnya menabrak sandaran kursi. Matanya menatapku dari atas ke bawah berulang kali, menolak mempercayai apa yang dilihatnya. Helen, apa yang kamu lakukan di sini? Pakaian apa yang kamu pakai ini? Tanyanya tergagap, otaknya menolak mencerna realita yang sedang menghantamnya bertubi-tubi. Pakaian kerja, Franz, balasku dingin, menatap lurus ke dalam matanya yang dipenuhi ketakutan. Seperti yang Adrian katakan, aku adalah Direktur Perencanaan Strategis yang baru di perusahaan ini. Yang artinya, mulai detik ini, aku adalah atasan langsung dari atasanmu. Setiap langkah, setiap proyek, dan setiap lembar laporan yang kamu buat di gedung ini, harus melewati meja kerjaku terlebih dahulu. Franz menggelengkan kepalanya dengan kuat, keringat dingin mulai bercucuran membasahi pelipisnya. Tidak, ini tidak mungkin. Kamu pasti bercanda. Kamu hanya seorang ibu rumah tangga. Kamu tidak tahu apa-apa soal bisnis. Jangan pernah meremehkan istri yang selama ini kamu jadikan pembantu. Franz, desisku tajam, mencondongkan tubuhku sedikit ke arahnya. Kamu pikir dari mana datangnya ide-ide presentasi brilian yang selalu membuat atasanmu dulu memujimu? Kamu pikir siapa yang merevisi laporan keuanganmu yang berantakan setiap tengah malam saat kamu mendengkur di kasur? Itu semua hasil kerja keras otakku. Aku menyuapimu dengan kesuksesan, dan balasanmu adalah menginjak kepalaku. Franz terdiam 1000 bahasa. Fakta-fakta yang selama ini dia sangkal demi menjaga egonya kini menampar wajahnya tanpa ampun di ruangan CEO. Dan ngomong-ngomong soal uang, lanjutku sambil bersendekap dada, menatapnya dengan tatapan meremehkan yang biasa dia berikan padaku dulu. Tadi pagi, sebelum aku berangkat ke kantorku ini, aku sudah menelepon pihak bank. Semua kartu kredit yang selama ini kamu pakai dengan bebas untuk mentraktir teman-teman kantormu dan membeli barang-barang bermerek itu, sudah resmi kublokir secara permanen. Kartu itu atas namaku, dan kamu hanyalah pengguna tambahan yang tidak tahu diri. Apa? Franz nyaris melompat dari kursinya. Kepanikannya kini mencapai ubun-ubun. Helen, kamu tidak bisa melakukan ini. Aku ada tagihan kartu kredit bulan ini yang harus dibayar. Mobilku,
Cicilan mobil mewahku itu langsung terpotong dari kartu kreditmu setiap tanggal 5. Kalau diblokir, dealer bisa menarik mobilku minggu ini juga. Aku mengangkat bahu dengan acuh tak acuh. Itu bukan urusanku lagi, Franz. Jika kamu memang pria mapan dan sukses seperti yang kamu gembar-gemborkan kepada teman-temanmu, bayarlah cicilan mobilmu dengan gajimu sendiri. Oh, tapi tunggu, gajimu saja bahkan tidak cukup untuk membayar tagihan listrik rumahku. Helen, kumohon. Franz kini mulai merengek, wajahnya pucat pasi, matanya berkaca-kaca menahan tangis kehancuran. Dia melupakan kehadiran Adrian dan mencoba meraih tanganku, namun aku menepisnya dengan kasar. Maafkan aku hancur tanpa uangmu. Aku tidak bisa hidup miskin. Tolong cabut blokirannya, aku janji akan mengembalikan semuanya. Kamu sudah hancur sejak kamu membuka mulutmu di acara makan malam itu, potongku tanpa belas kasihan. Kembalilah ke mejamu, Franz. Bekerjalah yang keras, karena mulai sekarang, kamu hanya akan bertahan hidup dengan gaji pokokmu yang menyedihkan itu. Dan ingat, satu saja kesalahan fatal kamu buat di perusahaanku ini, aku sendiri yang akan menandatangani surat pemecatanmu. Aku mundur selangkah, memberi ruang bagi Adrian untuk mengambil alih. Adrian menunjuk ke arah pintu dengan tegas. Kamu dengar Direktur Helen. Keluar dari ruanganku sekarang, Franz. Dan jangan pernah berani-berani menginjakan kaki di lantai eksekutif ini, lagi tanpa panggilan resmi. Franz berdiri dengan sisa tenaga yang dia miliki. Kakinya gemetar hebat hingga dia nyaris terjatuh. Dia menatapku satu kali lagi, tatapan seekor anjing yang kalah telak, sebelum akhirnya membalikkan badan dan menyeret langkahnya keluar dari ruangan. Pintu ditutup perlahan, meninggalkan gema kehancuran pria arogan yang dulu begitu memujaku namun menghancurkanku dengan kesombongannya sendiri. Ini baru permulaan dari karmanya, dan aku akan memastikan dia menyesap setiap tetes penderitaan itu hingga tak bersisa. Proses persidangan cerai kami berjalan jauh lebih cepat dari yang pernah kubayangkan. Layaknya badai yang menyapu bersih puing-puing bangunan rapuh tanpa ampun. Tentu saja, semuanya berjalan mulus karena aku memegang seluruh kendali. Franz sama sekali tidak memiliki posisi tawar yang menguntungkan. Di dalam ruang sidang yang dingin dan beraroma kayu tua itu, dia duduk di kursi tergugat dengan bahu yang melengkung ke bawah. Penampilannya kusam, mengenakan setelan jas murah yang warnanya mulai pudar. Di seberangnya, aku duduk tegak dengan setelan jas putih bersih yang memancarkan aura kemenangan absolut, didampingi oleh pengacara perceraian paling kejam dan mahal di kota ini. Ketukan palu hakim menggema di seluruh ruangan, meresmikan putusnya ikatan pernikahan yang selama 3 tahun ini mencekik leherku. Pengacaraku dengan sangat brilian dan tanpa ampun membongkar semua bukti finansial yang telah kusiapkan. Deretan mutasi rekening yang menunjukkan bahwa 100% biaya hidup mewah kami, cicilan barang-barang mewah Franz, hingga pembayaran pajak properti berasal dari uang pribadiku, bukan uang bersama. Hakim bahkan tidak perlu berpikir 2 kali untuk mengabulkan seluruh tuntutanku. Franz tidak mendapatkan 1 sen pun dari harta Gonogini. Dia kehilangan hak atas rumah mewah yang selama ini dia pamerkan, mobil SUV yang dia banggakan telah ditarik oleh pihak penagih utang karena dia gagal membayar cicilan setelah kartu kreditku kublokir, dan dia secara resmi harus menanggung seluruh hutang pribadinya sendiri. Sidang itu berakhir dengan Franz yang tertunduk lesu, air matanya menetes dalam diam membasahi lantai ruang sidang. Dia tidak berani menatap mataku. Tidak ada lagi kalimat pembelaan atau permohonan maaf palsu yang keluar dari mulutnya. Egonya telah hancur lebur, rata dengan tanah. Hari pengusiran tiba tepat 3 hari setelah palu hakim diketuk. Pengacaraku dan 2 orang petugas keamanan kompleks perumahan berdiri di halaman depan rumahku, memastikan proses keluarnya pria benalu itu berjalan sesuai aturan hukum. Aku berdiri di ambang pintu, menyilangkan tangan di depan dada, menyaksikan detik-detik terakhir Franz di rumah yang kubeli dengan darah dan keringatku ini. Pemandangan sore itu sungguh ironis. Pria yang dulu selalu berteriak menuntut kemeja disetrika licin dan mengeluhkan masakan yang kurang garam, kini sedang menyeret sebuah koper kain tua berwarna hitam yang resletingnya sudah rusak separuh. Koper itu adalah miliknya sebelum menikah denganku, dan hanya itulah yang berhak dia bawa pergi. Semua jas mahal bermerek, jam tangan mewah, dan sepatu kulit asli yang kubeli menggunakan uangku telah kukemas dan kusumbangkan ke panti asuhan pagi tadi. Franz hanya mengenakan kemeja katun biasa dan celana bahan yang agak kedodoran. Badannya terlihat menyusut drastis, wajahnya tirus,
dan matanya cekung menyeratkan stres berat yang menderanya berminggu-minggu terakhir. Saat dia mencapai pagar depan, langkahnya terhenti. Dia memutar tubuhnya perlahan, menatap ke arahku yang berdiri kokoh di teras rumah. Angin sore meniup rambutnya yang berantakan. Jarak di antara kami hanya beberapa meter, namun rasanya seperti dibatasi oleh jurang yang sangat dalam dan tak berdasar. "Helen," panggilnya parau, suaranya nyaris terbang terbawa angin. Dia menatap rumah mewah 2 lantai di belakangku dengan pandangan penuh kerinduan dan keputusasaan. "Apakah benar-benar tidak ada kesempatan kedua untukku? Aku bersumpah, aku akan berubah. Aku bisa mulai dari awal. Kita bisa mulai dari nol. Aku mencintaimu." Aku menatapnya tanpa sedikit pun rasa iba. Hatiku telah membeku untuknya, tertutup rapat oleh lapisan baja kebencian yang dia ciptakan sendiri. "Mulai dari nol?" balasku dengan nada datar yang mengiris hati. "Aku sudah pernah mulai dari nol saat aku membuang karirku demi menikah denganmu. Dan kamu membalasnya dengan menjadikan aku bahan tertawaan murahan di depan atasan dan teman-temanmu. Tidak ada kesempatan kedua untuk pengkhianat, Franz. Silakan bawa koper murahmu itu dan keluar dari propertiku sekarang juga, sebelum petugas keamanan menyeretmu dengan paksa." Franz menundukkan wajahnya dalam-dalam. Pertahanannya hancur. Bahunya bergetar hebat saat isak tangis yang tertahan akhirnya pecah. Namun, aku tidak peduli. Aku membalikan badan, melangkah masuk ke dalam rumah, dan menutup pintu kayu jati yang kokoh itu. Bunyi klik dari kunci yang berputar adalah suara paling merdu yang pernah kudengar. Suara kebebasanku. Pintu itu menutup akses Franz ke dalam hidupku untuk selama-lamanya. Aku menyandarkan punggungku ke pintu, menarik napas panjang, dan menghembuskannya perlahan. Bau debu dan masa lalu telah hilang, digantikan oleh aroma kebebasan yang memabukkan. Waktu berlalu dengan sangat cepat setelah hari itu. 3 bulan telah terlewati sejak aku kembali menduduki tahtaku di dunia bisnis. Di bawah kepemimpinanku sebagai Direktur Perencanaan Strategis, perusahaan Adrian mengalami lonjakan profit yang sangat signifikan. Proyek ekspansi yang dulu hampir digagalkan oleh ketidakmampuan Franz kini berjalan sukses besar, berkat strategi agresif dan analisis tajam yang kurancang. Namaku mulai kembali diperbincangkan di kalangan elit bisnis kota, bukan sebagai istri penurut yang bersembunyi di balik celemek kotor, melainkan sebagai Helen Winata, eksekutif brilian yang tak terbendung. Ruang kerjaku di lantai 25 selalu sibuk, penuh dengan jadwal rapat, tumpukan berkas penting, dan rasa hormat dari setiap staf yang berpapasan denganku. Lalu, bagaimana dengan Franz? Nasibnya sungguh berbanding terbalik dengan kesuksesanku. Tanpa perlindunganku, tanpa uangku, dan dengan nama baik yang sudah hancur lebur di hadapan Adrian, karirnya meluncur bebas ke dasar jurang. Dia diturunkan dari posisinya di divisi manajerial dan dipindahkan ke divisi administrasi tingkat bawah. Gajinya dipotong tajam, meja kerjanya dipindahkan ke sudut ruangan yang sempit dan minim cahaya, menjadikannya bulan-bulanan gosip seluruh kantor. Teman-temannya yang dulu sering menyanjungnya kini menjauhinya seperti membawa penyakit menular, takut terkena imbas kemarahan CEO. Franz harus mengontrak sebuah kamar kos kecil yang pengap di pinggiran kota, berangkat kerja dengan menaiki transportasi umum yang berdesakan, dan makan siang dengan bekal seadanya karena dia harus menabung mati-matian untuk membayar sisa hutang pribadinya. Karma bekerja dengan sangat rapi dan teliti dalam menghancurkan hidupnya. Suatu hari, menjelang jam makan siang, aku sedang berjalan santai melintasi lobi utama gedung kantor setelah menyelesaikan pertemuan penting dengan klien besar. Aku mengenakan gaun kerja rancangan desainer ternama berwarna zamrud gelap yang elegan, memancarkan aura dominasi yang kuat. Rambutku tergerai sempurna, make up di wajahku tanpa celah. Suara ketukan sepatu hak tinggiku beradu dengan lantai marmer, menciptakan ritme langkah kaki kemenangan yang menggema di ruangan luas itu. Dari arah pintu masuk utama, aku melihat sesosok pria kurus berjalan gontai membawa tumpukan kardus berisi arsip-arsip lama yang berdebu. Pria itu mengenakan seragam karyawan tingkat bawah yang warnanya sudah mulai pudar. Wajahnya tertutup debu tipis, keringat membasahi keningnya, dan postur tubuhnya membungkuk layaknya beban dunia sedang menekan punggungnya. Itu adalah Franz. Mantan suamiku yang dulu sangat arogan kini tidak lebih dari pesuruh kantor yang memindahkan kardus arsip dari gudang bawah tanah. Jalur kami bersilangan tepat di tengah-tengah lobi yang terang benderang.
Franz mengangkat wajahnya karena mendengar suara langkah hak tinggiku. Saat pandangan kami bertemu, langkahnya terhenti seketika. Tubuhnya menegang. Tangannya yang memeluk kardus arsip bergetar hebat. Matanya yang cekung membelalak menatap penampilanku yang begitu bersinar, kuat, dan tak tersentuh. Aku tampak seperti dewi yang turun dari langit. Sementara dia hanyalah manusia fana yang kotor dan menyedihkan. Aku tidak menghentikan langkahku. Aku terus berjalan tegak, membusungkan dadaku dengan bangga. Aku membalas tatapannya tepat di manik matanya yang memancarkan rasa malu luar biasa. Tidak ada kemarahan lagi di mataku, tidak ada rasa dendam, hanya ada ketidakpedulian yang mutlak. Saat jarak kami hanya tersisa 1 lengan, Franz menundukkan kepalanya dalam-dalam, menyembunyikan wajahnya yang merah padam karena rasa hina yang tak tertahankan. Dia memundurkan langkahnya, memberi jalan kepadaku dengan tubuh gemetar, persis seperti seorang pelayan rendahan yang menyingkir saat majikannya lewat. Saat aku berjalan melewatinya, aroma parfum mewahku menyapu hidungnya, mengingatkannya pada semua kemewahan dan cinta yang telah dia buang ke tempat sampah dengan kebodohannya sendiri. Aku menoleh sedikit, menatap ujung kepalanya yang menunduk pasrah. Bibirku melengkung membentuk senyuman kemenangan yang sangat memuaskan. Senyuman seorang wanita yang telah berhasil merebut kembali seluruh kehidupannya dari tangan pria penghancur. Aku terus melangkah maju menuju pintu putar lobi, keluar menembus cahaya matahari siang yang cerah. Udara kebebasan menyambutku dengan hangat. Di belakangku, masa laluku yang kusam menunduk kalah, tenggelam dalam penyesalan abadi yang tak akan pernah berujung. Mulai hari ini, dan untuk selamanya, hidupku adalah panggungku sendiri, dan aku adalah ratu yang berkuasa mutlak atas kebahagiaanku. Nyonya Helen Winata telah kembali, dan tidak akan pernah ada lagi yang berani menyentuh harga dirinya. Kehidupan ini seutuhnya milikku.